Gunung Mahameru disebut pula Gunung Semeru, Mandaragiri, Mandragiri. Dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut, berhawa sangat dingin. Terdapat kawah Junggering Salaka yang menjadi tempat upacara wilujengan. Kawah Junggering Salaka dipercaya sebagai tempat sakral. Upacara di Gunung Semeru selalu dihadiri Sang Hyang Jagat Girinata atau Batara Guru. Raja Dewa datang untuk memberi anugerah kebahagiaan paripurna. Keselamatan dan ketenangan hidup diwujudkan dengan adanya Sendang Widodaren. Tirta Amerta atau Tirta Perwitasari merupakan sumber ketentraman buat titah ing Marcapada. Dari telatah Ranupani di kaki Gunung Semeru merupakan awal dari lelaku. Terus menuju Gubuk Lakah menjadi tahapan untuk menghayati makna hidup. Begitulah ilmu laku ajaran para raja dalam lintasan historis. Raja bertugas menjaga ketertiban batin orang Jawa. Kerajaan Kanjuruhan Dinoyo menjadi cikal bakal berdirinya Kabupaten Malang. Para raja mengutamakan keseimbangan dunia lahir dan dunia batin, termasuk tata cara di Gunung Semeru. Kerajaan Kanjuruhan Dinoyo Malang didirikan oleh Prabu Gajayana pada tahun 682 Saka atau pada tahun 760 Masehi. Prabu Gajayana juga bergelar Kanjeng Sinuwun Prabu Gajah Kiswara dan Prabu Kiswa Amurwabumi. Kerajaan Kanjuruhan juga disebut Keraton Malangkiswara, Pura Malangkuswa, Palangkuswarapuri, Kedaton Palanghiswara, Datulaya Palangsuka, dan Malangkuswahiswara. Wilayah Kerajaan Kanjuruhan atau Keraton Malangkiswara diapit oleh Gunung Semeru, Gunung Arjuna, Gunung Bromo, Gunung Anjasemara, Gunung Kawi, Gunung Tengger, dan Gunung Kelut. Konon dalam legenda jajaran gunung-gunung ini dipindah dari negeri Hindustan bersamaan dengan Prabu Ajisaka datang ke tanah Jawa. Para dewata di Kahyangan Junggering Salaka diutus oleh Sang Hyang Girinata untuk membuat keseimbangan Pulau Jawa. Keadaan Pulau Jawa masih jomplang, bagian barat terlalu berat, sehingga bagian timur permukaannya meninggi. Gunung-gunung di sekeliling kerajaan Malangkiswara tersebut membuat tanah Jawa menjadi datar. Kepemimpinan Prabu Gajayana berlangsung dengan bijaksana. Rakyat hidup subur makmur, murah sandang pangan dan papan. Kegiatan bidang jasmani dan rohani berjalan secara selaras, serasi, dan seimbang. Begawan Agastya sebagai penasihat Istana Kanjuruhan diberi asrama. Beliau diberi padepokan di bawah kaki Gunung Buring. Bersama dengan cantrik-cantriknya, Resi Agastya tiap malam Jumat Legi membaca Kidung Bhagavad Gita dengan harapan Sagung Dumadi tansah ayu hayu rahayu. Kawasan Gunung Buring dulu tumbuh kayu cendanasari, baunya wangi harum, semerbak ke kanan dan ke kiri. Harganya sangat mahal. Bibit kayu cendanasari ini berasal dari daerah Tumang Gunung Merbabu. Tanaman kayu cendanasari di Tumang ini sengaja dipelihara oleh ayah Prabu Gajayana yang menjadi raja di Mataram Kedudharma. Ayah Prabu Gajayana yaitu Sri Maharaja Rakai Ratu Sanjaya yang memerintah antara tahun 732 sampai dengan 760. Sinuwun Ratu Sanjaya sebelum surut ing Kasedan Jati membagi kerajaan Mataram Kedudharma menjadi dua, yaitu Kerajaan Mataram Dulangmas dan Kerajaan Kanjuruhan. Mataram Dulangmas diserahkan kepada Sri Maharaja Rakai Panangkaran pada tahun 760 sampai dengan 780. Sedangkan Kerajaan Kanjuruhan Dinoyo Malang diserahkan kepada Sri Maharaja Prabu Gajayana. Hubungan kakak beradik tetap kompak, harmonis, dan bersatu. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda silang sengketa. Keduanya diajari oleh Sinuwun Prabu Ratu Sanjaya agar urip prasojo, samat sinamatan, guyup rukun, sambang sambung, serawung tulung tinulung. Putri Prabu Gajayana menikah dengan putra Sinuwun Prabu Panangkaran. Nama putri Raja Kanjuruhan adalah Dewi Utayana atau Sekar Tejawati. Pernikahan Sekar Tejawati dengan Sri Maharaja Rakai Pananggalan yang menjadi raja pada tahun 780 sampai dengan tahun 800. Dari perkawinan ini lahir Sri Maharaja Rakai Warak. Terah tumerah, run tumurun, nak tumana, keluarga agung ini menurunkan penguasa di tanah Jawa.
Prestasi gemilang yang diwariskan adalah adanya Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut yang bercorak agama Buddha, sedangkan Candi Prambanan bercorak agama Hindu. Bangunan monumental ini dikembangkan untuk membangun candi di daerah Malang. Pembangunan candi bagi Kerajaan Kanjuruhan dalam rangka memuliakan leluhur yang sudah kembali ke zaman kelanggengan. Para leluhur dianggap sudah mapan ing swarga luka. Tiap tahun diselenggarakan upacara sarada yang bertujuan untuk minta doa restu kepada nenek moyang yang sudah manjing ing tepet suci. Bangunan candi dianggap sakral. Kerajaan Kanjuruhan membangun bangunan suci di daerah Malang Suka, yaitu Candi Jago dan Candi Kidal. Pada tahun 1279, Prabu Kertanegara Raja Singosari memugar bangunan suci di kawasan Malang Suka. Pelajar Singosari pada tahun 1282 dikirim ke negeri Nepal untuk belajar ilmu Buddha Sakyamuni. Mereka tinggal di kota Kathmandu. Asramanya bernama Hesti Mandapa yang dibangun oleh leluhur Raja Laksmi Narasingamala. Sembah kalbu yen lumintu dadi laku, mangge hayu ayem tentrem kang tinemu. Candi Kidal dibangun bernuansa Hindu, lambang tahapan kama arta dharma muhsa, sedangkan Candi Jago dibangun dengan nuansa agama Buddha. Lambang tahapan kama datu, rupa datu, arupa datu nirwana. Konsep Hindu-Buddha ini oleh para penghayat di Kabupaten Medang dibuat secara kreatif. Kemudian muncul istilah sembah raga, sembah cipta, dan sembah jiwa. Pada masa kini masyarakat Malang mengenal syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Toleransi antar umat beragama berjalan sangat baik. Mereka menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Pujangga Majapahit merupakan kelanjutan generasi pemikir Keraton Singosari. Setiap menuangkan buah pikir, Pujangga Keraton Majapahit pasti laku di Gunung Semeru. Murih antuk padanging sasmito. Tata cara tapa brata berlangsung turun-temurun. Latar belakang sejarah Gunung Semeru yang agung dan anggun mengantar masa keemasan. Masyarakat Malang dan sekitarnya bangga dengan Kerajaan Singosari. Kejayaan Kabupaten Malang terjadi pada zaman Kerajaan Singosari yang agung. Pendiri Kerajaan Singosari adalah Joko Pengalasan atau Cindelaras pada tahun 1222. Sejak kecil, Cindelaras sudah terbiasa hidup prihatin, cegah dahar lawan guling. Cindelaras gemar mahas ing sepi, manjing wonowoso. Masuk alas Gung Liwang-Liwung untuk melakukan meditasi. Bertapa di lereng Gunung Bromo untuk memperoleh ketajaman batin. Naik ke puncak Gunung Semeru dengan suasana hening senyap. Cindelaras terbiasa anelasak gegodongan anerajang gegrumbulan. Datan oleh Pringgo Bayaning Margo, elung eling terah kusumo rembesing madu. Mereka mendapat kasekten sejati. Kehidupan Cindelaras yang sering berada di tengah alas, maka orang lantas memberi sebutan Joko Pengalasan. Sebetulnya Cindelaras adalah anak Raden Panji Putra dari negeri Jenggala. Sebagai anak bangsawan, Cindelaras mendapat pendidikan yang cukup. Cindelaras berguru kepada Empu Sedah, Empu Panuluh, dan Empu Darmaja di Kerajaan Daha Kediri. Dari Empu Sedah mendapat ilmu kasampurnan, Joyo Kawijayan, Guno Kasantikan. Empu Panuluh memberi pelajaran tentang tata praja dan etika birokrasi. Empu Darmaja memberi pengetahuan tentang ekologi, antropologi, sosiologi, teologi, dan psikologi. Pertapaan Memenang Daha mempunyai murid dari kalangan Banglor, Bangwetan, dan Bangkulon. Padepokan ini didirikan oleh Prabu Jayabaya, dikelola oleh Empu Sedah, Empu Panuluh, dan Empu Darmaja. Bertempat di kaki Gunung Klotok, Pesanggerahan Mamenang membina generasi muda. Jalmo limpat seprapat tamat. Cindelaras atau Joko Pengalasan tampil sebagai pribadi paripurna, perilaku pantas jadi suri teladan, ulat patrap lan pangucap serba menyenangkan orang lain. Rajin bekerja, tekun belajar, ramah tamah, murah hati, dan suka menolong. Dalam pergaulan, Cindelaras suka membaur pada kalangan bawah. Sehari-hari berteman dengan rakyat jelata.
Nama panggilan akrabnya yaitu Ken Arok. Bertapa di puncak Gunung Mahameru, Ken Arok mendapat daru kekuasaan. Wahyu keprabuan Cumlorot manjing dalam diri pribadi. Nama Ken Arok begitu populer di kerajaan Jenggala dan Daha. Tiba saatnya Joko Pengalasan atau Cindelaras menerima estafet kepemimpinan Jenggala. Pada tanggal 4 Juli 1222, pemuda Ken Arok resmi menjadi Raja Jenggala. Pada hari itu juga nama Jenggala berganti menjadi Kerajaan Singosari. Proses pergantian ini memang atas usulan dari Dewan Keraton. Anggotanya terdiri dari perwakilan anak raja, cucu raja, sentana, pejabat daerah, pemuka agama, kelompok tukang, petani, nelayan, dan pedagang. Penamaan Singosari memang hasil musyawarah Dewan Keraton Jenggala. Pergantian nama Jenggala menjadi Kerajaan Singosari berlangsung mulus, tenang, adem ayem. Sahabat karib Cindelaras seperti Kebu Ijo, Kebu Anabrang, Kebu Marcewet diberi tugas di Istana Singosari. Mereka dipilih untuk membantu kelancaran birokrasi Singosari. Pendidikan, pengalaman, dan kemampuan mereka cukup memadai. Garwo itu sigaraning jiwo. Demi keseimbangan, Ken Arok atau Joko Pengalasan segera mencari jodoh. Atas kesepakatan para sesepuh kerajaan Singosari, Cindelaras atau Ken Arok itu dijodohkan dengan Ken Dedes atau Sedah Mirah. Dalam perjodohan ini tetap berpedoman pada unsur bibit, bebet, lan bobot. Ken Dedes adalah putra Panji Asmorobangun yang menikah dengan Sekar Taji Galuh Candra Kirana. Penguasa Daha ini populer di kalangan rakyat jelata, pintar manjing ajur ajer, mancolo putro, mancolo putri. Pernikahan Ken Arok atau Cindelaras dengan Ken Dedes atau Sedah Mirah ini berlangsung megah meriah. Pesta dilaksanakan besar-besaran di negeri Daha Jenggala. Para bangsawan istana ini tetap rajin bertapa di puncak Gunung Semeru. Sebetulnya nama asli Ken Dedes adalah Rara Sedah Mirah. Cocok sekali menjadi pendamping Raja Singosari. Sejak menjadi Raja Joko Pengalasan atau Cindelaras atau Ken Arok ini bergelar Sri Raja Sasang Amurwabumi, sedang Rara Sedah Mirah atau Ken Dedes bergelar Sri Ratu Pratnya Paramita. Selama pemerintah Terah Daha Jenggala ini, Kerajaan Singosari bertambah kondang kaloko. Singosari menjadi negeri kang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo. Pada tahun 1223, Khalifah An-Nasir dari Baghdad, Irak berkunjung ke Singosari. Beliau keturunan Khalifah Harun al-Rashid Bani Abbasiyah. Ken Arok dan Ken Dedes menerima kunjungan kenegaraan ini dengan gembira sekali. Jamuan makan malam dengan suguhan rawon dan wedang angsle. Pembangunan kerajaan Singosari berkembang pesat pada zaman Kanjeng Sinuwun Prabu Kertanegara yang memerintah antara tahun 1268 sampai dengan 1292. Tempat-tempat wisata di kerajaan Singosari dikembangkan. Misalnya pemandian Wendut di Desa Mangliawan, Pakis, Malang. Kanan kiri pemandian terdapat aneka ragam satwa. Prabu Kertanegara juga membangun pemandian Songgoriti di lereng Gunung Arjuna dan Gunung Kawi. Demi kelestarian lingkungan juga dibangun kebun raya Purwodadi. Budidaya semangka dilakukan di daerah Sengkaling. Pemukiman kerajaan Singosari ditata rapi. Kantor, alun-alun, pasar, patirtan dibangun oleh Sinuwun Kertanegara dengan melibatkan arsitektur dari Tiongkok, Mesir, Baghdad, India, Malaka, dan Sri Lanka. Tata kota kerajaan Singosari membanggakan warga. Mereka rumongso melu handarbeni, rumongso wajib hangrungkepi, dan mulat sariro hangrosowani. Keraton Singosari menjalin diplomasi dengan mancanegara. Boleh dikatakan kerajaan Singosari adalah negeri kang gede obore padang jagate, dhuwur kukuse adoh kuncarane, kang cedak manglung kang tebih mentiung. Masyarakat Malang dan sekitarnya boleh senyum bahagia. Leluhur mereka arum kuncoro ngejayeng jagat raya. Pada zaman Majapahit, Prabu Hayam Wuruk yang memerintah antara tahun 1350 sampai 1386 kerap berkunjung ke wilayah Malang. Beliau tapa brata di Gunung Semeru, turut serta bermeditasi dengan Empu Prapanca dan Empu Tantular.
Kunjungan kenegaraan itu sekaligus sosialisasi Kitab Negara Kretagama dan Kitab Sutasoma. Karya sastra piwulang ini berguna untuk membina pendidikan budi pekerti. Agomo Ageming Aji. Masyarakat Malang melaksanakan ajaran agama berpijak pada nilai budaya. Arab digarap Jawa. Hasilnya adalah keselarasan sosial. Metode beragama ini sesuai dengan ajaran dari Wali Songo. Kanjeng Sunan Ampel, salah seorang Wali Songo, diberi tugas untuk membina wilayah Malang. Kasultanan Demak Bintoro mengutus Sunan Ampel pada tahun 1523 untuk melakukan syiar di kawasan Dampit, Batu, Mandaraka, Ampel Gading, Bantus, Dau, Donomulyo, Gundang Legi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Kromeng, Lawang, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, Pakis Aji, Poncokusumo, Pujon, Sumber Manjing, Tajinan, Sumber Pucung, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagis, Wajak, dan Wonosari. Peran Kabupaten Malang selanjutnya tetap penting dan menggembirakan pada masa Kerajaan Pajang, Mataram, dan Surakarta Hadiningrat. Bahkan pada era sekarang, warga Malang yang menjadi abdi dalam keraton. Hubungan harmonis ini patut mendapat penghargaan dari generasi muda. Sejarah sebaiknya berkelanjutan. Lilo lan legowo kanggo mulyaning negoro. Kabupaten Malang pada tahun 1819 mendapat status daerah otonom dari Kerajaan Surakarta Hadiningrat. Rajanya saat itu dijabat oleh Kanjeng Sinuwun Pakubuwono keempat. Beliau membina masyarakat Malang dengan serat ulang reh. Surat keputusan Kabupaten Malang sebagai daerah otonom diserahkan oleh pejabat Patih Kanjeng Raden Aryo Sosrodiningrat II pada tanggal 28 November 1819. SK diterima oleh Bupati Malang Raden Adipati Aryo Noto Diningrat I. Para pemimpin Kadipaten Malang sadar sejarah. Upacara sesaji dilakukan demi mendapatkan ketenangan lahir batin. Wibawa Gunung Mahameru dijaga dengan upacara kenegaraan.